Sakit dan sehat gak ada bedanya bagi beliau. Sehat ujian untuk beramal sempurna, sakit untuk banyak istighfar. Bukankah ketika sakit ada peluang dosa kita diampuni? Dikala cara berpikir kita seperti Ayyub alaihissalam, diajarkan ini zikirnya. Apa jawabannya? Fastajabna. Fakashafna ma bihi min dhurrin. Wa atainahu ahlahu. Wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina. Belum selesai sampai sini. Wa dzikra lil abidin. Ketika Nabi Ayyub alaihissalam bersabar dengan penyakitnya, beliau menikmatinya, dan ketika mulai mengganggu penyakitnya untuk ibadah, baru bermohon kepada Allah. Ya Allah, penyakit ini sudah menghambat saya untuk ibadah. Jadi minta sembuh itu bukan sekedar minta sehat, supaya ibadahnya nggak keganggu. Jadi ketika sakit biasa saja, ketika ibadah terganggu baru minta sembuh. Tuh. Jika kita ingin mendapatkan kemudahan dalam hidup, kenyamanan, kenikmatan, maka kunci yang pertama kata Allah, fokus baik-baik, perhatikan, ikutilah, temani, dempetin. Ya. Oleh kita sandingkan kehidupan kita itu dengan golongan-golongan yang paling utama. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itu sebaik-baiknya model kehidupan yang harus kita ikuti sampai dempet ikuti dengan dekat sekali pola kehidupan mereka. Siapa mereka ini? Mereka itu adalah orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasul. Taat. Makanya ayatnya dibuka dengan kalimat Quran surah keempat ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang mau menaati Allah dan Rasul? Taati. Ikuti. Nah, model kehidupan yang taat kepada Allah itu disebutkan oleh Al-Quran ada 4 golongan utama. 1, para nabi. Semua nabi. Lihat sini, fokus. Saya pernah jelaskan ini, ada Al-Anbiya, ada Nabiyin, itu beda. Surah ke-21 namanya apa? Al-Anbiya. 22? Al-Hajj. 23? Gini lah, 114? An-Nas, Masya Allah. Gampang, cepet ya. 21 Al-Anbiya. Ya, Al-Anbiya. Awas, penting menghafal nama-nama surat Al-Quran untuk memudahkan hafalannya. Ya, kami buka karantina, alhamdulillah nih, golongan angkatan kedua itu ada yang hafal 15 hari 30 juz. Ya, saya bahagia sekali. Ada yang 15 hari, ada yang mungkin hari ini selesai itu. Hari ini selesai insya Allah. Ada yang 18 hari, ada targetnya 30 hari, ada 15 hari sudah selesai. Ya, jadi cintai, kenali ayat-ayatnya. Ya, bahkan sekarang orang-orang saja melamar sudah syaratnya Al-Quran tuh. Ya, kamu namanya siapa? Masya Allah, saya Anas Pak. Baca surat An-Nas, baca bagus. Ada siapa yang kedua? Saya Torik Pak. Baca surat At-Torik, baca bagus. Ada yang ketiga siapa? Udah pucat wajahnya. Masya Allah, saya Yusuf Pak. Yusuf. Wah, tapi memang gak hilang akal. Cuman panggilan sehari-hari, kulhu. Dan sini. Ada Al-Anbiya. Anbiya, ada Nabiyin, An-Nabiyin. Kalau Anbiya, beberapa Nabi. Karena itu di surah Al-Anbiya tidak dikisahkan semua Nabi. Tapi kalau Nabiyin, itu seluruh Nabi. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah akan memberikan pesan kepada kita, kalau hidup kita ingin tenang, ingin nyaman, ingin nikmat, di rumah tangga, di pekerjaan, di kehidupan sosial, ikuti pola hidup para nabi. Makanya saat Anda sakit, ada contoh Nabi Ayub yang pernah sakit. Fokus. Ada yang pernah sakit. Ya Allah, saya sakit kepala, sakit di kaki, sakit di tangan, ya, sakit di kantong, ya, sakit macam-macam. Nah, begitu terkena penyakit fisik, Allah turunkan pola kehidupan Nabi yang pernah sakit. Ada yang ringan-ringan, seperti Nabi Ibrahim sakit. Bagaimana menikmati penyakit itu? Ini yang paling indah. Sakit tapi menikmatinya gitu. Kan kebanyakan orang sakit itu menghadirkan keluhan kan? Makanya dokter bertanya ketika pasiennya datang, keluhannya apa Pak? Keluhannya apa Bu? Ini ada orang sakit mengeluh. Tapi kalau Anda paham rumus ini, sakit tapi menikmati sakitnya. Pernah nggak ada orang terima sakit? Keluhannya apa? Nggak ada, nikmat semuanya.
Terus ngapain Bapak kesini? Cuma buat kasih tahu aja. Orang semua sakit itu ditanya keluhan. Yang ini tidak menikmati sakitnya. Nabi Ibrahim sakit. Ketika sakit, Quran surah ke-26 ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti Allah sembuhkan. Enggak ada keluhan. Allah, Engkau yang memberi saya makan. Engkau yang memberi saya minuman. Engkau yang menghidupkan saya. Engkau yang mewafatkan saya. Seperti Engkau menyehatkan saya dengan makanan dan minuman. Saya sakit pun, pasti Engkau sembuhkan. Enggak ada keluhan yang keluhan. Yang dahsyat Nabi Ayub. Ketika Anda berkata, itu kan penyakit biasa Ustaz. Tapi saya ini kena jantung. Jantung. Tapi kan masih hidup, Bu. Kematian itu tidak ada hubungan dengan jantung. Kematian itu dengan ajal. Ada orang nggak sakit jantung pun kalau sudah tiba waktunya meninggal juga. Gitu. Tapi kan ginjal saya tidak berfungsi. Tapi kan mata ibu berfungsi. Ya. Tapi kan telinga Bapak berfungsi. Lisan kita berfungsi. Maka ketika ada orang mengeluhkan penyakitnya, Allah turunkan penyakit yang paling dahsyat yang pernah dialami oleh seorang nabi, yang tidak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya dan tidak akan pernah dialami oleh orang setelahnya. Supaya nggak ada yang mengeluh lagi. Ketika mengeluh, Allah kemudian balikan. Ini aja nabi saya uji, dia nggak mengeluh. Kamu bukan nabi, kenapa mengeluh? Tapi kan dia nabi, ya Allah. Diturunkan ayatnya. Kalau ada orang yang bukan nabi pun mengikuti amalannya, maka saya akan berikan kenikmatan yang sama seperti dia mengalaminya. Maka turunlah Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84 itu. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Kata Allah, hei, saya akan buka kisah Ayub alaihissalam supaya kalian belajar. Ketika ia mulai bermohon kepada Allah, saat sakitnya mulai mengganggu dia untuk ibadah. Di saat sakitnya itu biasa, beliau nikmati aja. Nikmati, sholat ya sholat, ibadah ya ibadah, gak ada keluhan. Istrinya bertanya, Papa, kenapa gak minta kepada Allah sembuhkan? Kata suaminya, berapa lama kita sehat dan senang? 20 tahun. Berapa lama kita diuji dengan sakit dan begini? 7 tahun. Nanti aja. Kalau sudah sakitnya sama dengan sehat 20 tahun, baru saya minta kepada Allah. Saya malu dikasih sehat 20 tahun, saya senang. Kenapa ketika dikasih sakit untuk ibadah selama baru 7 tahun, sudah mengeluh? Bukankah semuanya datang dari Allah untuk kita beribadah kepada Allah? Dikasih kaya 20 tahun, kita senang. Diuji dengan fakir baru 7 tahun, sudah mengeluh. Saya malu. Nanti aja kalau ujiannya sudah serupa. Jadi bagi Nabi Ayub, nggak ada bedanya. Harta ada, nggak ada harta. Tetap ketaatan kepada Allah meningkat. Sakit dan sehat, nggak ada bedanya bagi beliau. Sehat ujian untuk beramal sempurna, sakit untuk banyak istighfar. Bukankah ketika sakit ada peluang dosa kita diampuni? Tuh. Dikala cara berpikir kita seperti Ayub alaihissalam, diajarkan ini zikirnya. Apa jawabannya? Fastajabna. Fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina. Belum selesai sampai sini. Wa dzikra lil 'abidin. Ketika Nabi Ayub alaihissalam bersabar dengan penyakitnya, beliau menikmatinya, dan ketika mulai mengganggu penyakitnya untuk ibadah, baru bermohon kepada Allah, ya Allah, penyakit ini sudah menghambat saya untuk ibadah. Jadi minta sembuh itu bukan sekedar minta sehat, supaya ibadahnya nggak keganggu. Jadi ketika sakit biasa saja, ketika ibadah terganggu baru minta sembuh. Tuh. Ya Allah, kaki saya sakit. Jangankan kamu, banyak yang sakit kaki. Ya Allah, sakit di kaki ini sudah mulai mengganggu saya untuk bisa ke masjid berjamaah. Begitu caranya. Ya Allah, kepala saya sakit. Banyak yang sakit kepala. Ya Allah, penyakit di kepala ini sudah mulai mengganggu saya untuk khusyuk berzikir kepadamu. Gitu caranya. Jadi begitu Anda menikmati itu untuk kepentingan ibadah, ditutup dengan kalimat wa dzikra lil 'abidin. Ini aku ingatkan untuk hamba-hambaku yang lain selain Ayub. Jika kalian mengalami hal yang serupa, amalkan amalan seperti Ayub merasakannya. Nabi